Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang kedatangan Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aulia Dijita Baharani dengan NIM 245241053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Putra Sandi dengan NIM 245211063. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 245241066. Kedatangan Islam di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia berlangsung melalui proses yang kompleks dan bertahap, terbagi dalam beberapa fase perdagangan awal abad ke-7 Masehi. Yang pertama, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India mulai berdagang di kepulauan Indonesia, khususnya di pantai barat Sumatera atau Barus. Bukti awal termasuk koloni Arab di Barus dan catatan dari dinasti Tang yang menyebutkan asal-usul Muslim. Komunitas Islam abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Masyarakat Muslim mulai terbentuk di Samudra Pasai, Peria, dan Jawa. Misalnya, makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Proses Islamisasi berlangsung melalui perdagangan, perkawinan, dan interaksi sosial. Kerajaan Islam abad ke-13 Masehi dan seterusnya. Berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka menandai perkembangan signifikan dalam penyebaran Islam. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan yang mendukung penyebaran Islam lebih lanjut. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan, perkawinan dengan penduduk lokal, serta pengaruh politik dari pemimpin yang menganut Islam. Kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak abad ke-1 hingga ke-16 Masehi. Yang pertama, Sriwijaya. Dominasi maritim hingga abad ke-12 Masehi, tetapi mulai merosot akibat kebijakan bea cukai yang berat dan ekspansi kerajaan Singasari. Yang kedua, Singasari dan Majapahit. Menyusul kemunduran Sriwijaya, Singasari mengalahkan Melayu, sedangkan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah Hayam Wuruk pada 1350 sampai 1389 sebelum mengalami keruntuhan akibat perebutan kekuasaan internal. Yang ketiga, Kerajaan Islam. Kerajaan Samudra Pasai muncul sebagai pusat Islam di Aceh, memanfaatkan kelemahan Sriwijaya dan berkembang pesat hingga abad ke-16 Masehi. Munculnya pemukiman Muslim di kota-kota pesisir Indonesia terjadi melalui beberapa tahap penting. Yang pertama, Aceh dan Samudra Pasai. Pemukiman Muslim pertama kali muncul di Aceh pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai yang menjadi pusat perdagangan Islam di Nusantara. Yang kedua, Malaka. Pada awal abad ke-15 Masehi, Kerajaan Malaka lahir menggantikan dominasi Samudra Pasai dan mempercepat proses Islamisasi di kawasan tersebut. Yang ketiga, Jawa. Proses Islamisasi di Jawa mulai sejak abad ke-11 Masehi dengan bukti-bukti peninggalan seperti makam Fatimah binti Maimun. Pada akhir abad ke-13 Masehi, masyarakat Muslim mulai terbentuk di pelabuhan-pelabuhan kemudian yang selanjutnya yaitu Maluku dan Sulawesi. Islam menyebar ke Maluku dan Sulawesi melalui perdagangan dan dakwah dengan kerajaan-kerajaan seperti Goa yang mengadopsi Islam pada awal abad ke-17 Masehi. Kemudian perkembangan berkelanjutan. Proses Islamisasi terus berkembang melalui berbagai saluran, termasuk perdagangan, pendidikan, dan perkawinan.
meskipun telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia berlangsung damai dengan 6 saluran utama, yaitu yang pertama perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India memperkenalkan Islam melalui aktivitas perdagangan antara abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua yaitu perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menikahi wanita pribumi yang kemudian mengislamkan keluarga mereka. Yang ketiga, tasawuf. Pengajaran tasawuf mengakomodasi budaya lokal, membuat Islam lebih mudah diterima. Kemudian pendidikan. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam, menghasilkan ulama yang menyebarkan ajaran Islam. Kemudian kesenian. Pertunjukan wayang dan seni lainnya digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu politik. Penguasa yang memeluk Islam mendorong rakyatnya untuk mengikuti jejak tersebut. Kesimpulan dari penyebaran Islam di Indonesia menunjukkan bahwa proses Islamisasi berlangsung secara damai dan bertahap melalui berbagai saluran yang saling terkait. Penyebaran Islam dimulai pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan yang diperkenalkan oleh pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India. Selain itu, perkawinan antara pedagang Muslim dengan wanita pribumi juga mempercepat proses tersebut. Pengajaran tasawuf yang mudah beradaptasi dengan budaya lokal, serta penggunaan kesenian dan pertunjukan wayang sebagai media dakwah turut memainkan peran penting. Selain itu, pendidikan melalui pesantren dan pengaruh politik dari raja yang memeluk Islam mempercepat proses penyebaran agama ini di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Malaka, Jawa, dan Sulawesi. Keseluruhan proses Islamisasi ini berlangsung secara damai dan berkesinambungan, menghasilkan komunitas Muslim yang berkembang di berbagai kerajaan dan daerah di Nusantara. Sekian penyampaian materi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.